Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pemahaman dalam Understanding by Design. Materi yang pertama yaitu definisi pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti dari konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi understanding by design. Jadi, understanding by design ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. UBD diterapkan sebagai sebuah alternatif untuk solusi agar memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan bahas mengenai Oke, baiklah. Di sini selanjutnya kita akan bahas mengenai 6 aspek pemahaman menurut konsep pendekatan UBD. Itu ada 6 aspek. Yang pertama itu aspek menjelaskan, kedua aspek menafsirkan, yang ketiga itu adalah mampu untuk menerapkan, yang keempat mampu memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang terakhir adalah mampu memiliki pengetahuan diri. Ada 6 aspek pemahaman. Yang pertama itu adalah mampu menjelaskan. Mampu menjelaskan ini di mana pada aspek ini peserta didik dapat menjelaskan dengan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Kemudian ada aspek menafsirkan. Pada aspek ini peserta didik dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi stories atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah mampu menerapkan. Jadi siswa ini dapat menerapkan secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam. Dan sekarang kita masuk ke aspek pemahaman. Memiliki perspektif, artinya pada aspek ini peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengarkan dari berbagai sudut pandang yang kritis dan melihat gambaran umumnya. Baru yang kedua itu dapat berempati. Artinya pada aspek ini peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang ada pada orang lain. Mungkin ada temuan yang aneh dan tidak masuk akal pada persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Yang ketiga itu adalah memiliki pengetahuan diri. Pada aspek ini peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitifnya, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Di sini kita akan membahas contoh konkret pada aspek pemahaman. Aspek ini menerapkan dalam pembelajaran matematika, yaitu misalnya pada saat peserta didik mempelajari materi aritmatika, di mana pada aspek ini dapat menerapkan siswa yang telah menjelaskan dan menafsirkan konsep materi aritmatika sosial, kemudian mampu menerapkan konsep tersebut dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari peserta didik. Sekian dan terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.